Nah, kita di siang hari ini mau ngomong ini nih, Bu. Kita mau ngomong soal nanti kan ke depan bakal ada new normal di berbagai hal, gitu kan. Termasuk di parenting, gitu ya, di kehidupan keluarga. Nah, yang namanya new normal, apa-apa kan mesti disesuaikan gitu, adaptasi. Dan adaptasi pasti banyak tantangan gitu ya. Dan memang orang tua ya, kalau di rumah atau juga dengan urusan anak, itu juga tantangannya banyak, karena mesti adaptasinya banyak. Nah, tapi kita juga tahu bahwa tantangan itu biasanya juga memberikan kesempatan buat kita untuk memperbaiki dan mengubah apa yang perlu diubah gitu. Betul. Itu ya Bu ya. Jadi kita akan ngomong soal itu di siang hari ini. Kira-kira kalau nanti new normal, mungkin juga sekarang banyak yang sudah mulai gitu ya. Kita akan ngomongin berbagai tantangannya dalam new normal ini di kehidupan keluarga dan perspektif apa yang lebih baik kita pakai untuk melihat tantangan itu gitu. Itu yang akan kita ngomong siang hari ini Bu ya. Iya. Nah, salah satu yang tantangan yang paling banyak boleh dibilang ya itu banyak banget yang ngomong bahwa kalau new normal ya di semester depan itu masih berjalan yang namanya sekolah barangkali perlu online gitu. Artinya orang tua itu perlu lebih banyak terlibat dalam proses pendidikan sekolah atau akademis anak gitu. Dan itu nggak gampang dan banyak banget orang tua yang udah aduh pusing banget gitu. Tapi sebenarnya kalau situasi yang seperti ini, menurut Ibu sebenarnya ada kesempatan apa sih dalam situasi seperti begitu? Iya. Oke. Saya ya? Ya, Iya. Ya, Willy. Di dalam setiap, tantangan, di dalam setiap ancaman itu ada tantangan. Jadi tinggal kita mau lihat sisi yang mana. Jadi kalau saat ini saya melihatnya ketika dibilang new normal, itu mestinya kita back to normal. Kenapa? Karena sebetulnya kehidupan kita kemarin yang karena sibuk ya, lalu kemudian bukan orang tua yang mendidik anak, tapi gadget yang mendidik, kemudian juga guru les atau babysitternya yang mendidik. Sekarang ini kesempatan untuk orang tua masuk di dalam kehidupan anak, hadir dalam kehidupan anak. Jadi memang mau nggak mau, jadi kayak misalnya saya di sekolah, ini saya sudah katakan sudah hampir bisa dipastikan 80% semester depan tuh kita masih home learning, ya, karena mengingat di beberapa hari terakhir aja angka yang positif makin naik. Kita belum lihat lagi setelah kemarin tanggal 8 kita balik ngantor, ya, ini 2 minggu lagi apakah akan ada lonjakan. Jadi ini semua memang serba gelap di depan. Tetapi yang the worst kita persiapkan ketika anak-anak home learning. Seperti apa? Orang tua juga ngantor. Jadi di rumah anak itu nggak mungkin, apalagi buat balita, ya anak-anak TK. Apakah dia yang menyalakan Zoom-nya atau Google-nya? Kan nggak mungkin, harus iya. ada pendamping. Dan memang kami juga coba pikirkan bagaimana sekarang guru-guru itu menjadi rekan, menjadi teman dari orang tua. Jadi memang guru harus menjadi sahabat orang tua dan orang tua ya sahabatnya guru. Inilah kemitraan yang harus terjadi. Sekarang kita baru sadar ternyata yang harus mendidik anak tuh orang tua. Karena orang tua tuh jadi kepanjangan tangannya guru. Kalau dulu jadi guru kepanjangan tangan orang tua. Jadi misalnya begini, Bu tolong dong anak saya nggak mau makan. Aduh anak saya susah makan. Kalau ibu guru yang ngomong, ya misalnya, ayo Willy makan sayur ya. Langsung mau tuh makan. Bayangin, berarti dulu posisi guru itu luar biasa. Maksudnya gini, guru ngomong apa, anak lebih mau mendengar daripada orang tuanya. Kan ini jadi kacau kalau kayak gitu. Saya ingat satu waktu saya ke Ancol. Lalu ini ada orang tua, ya anaknya memang masih kecil, jadi dia mendampingi anaknya. Dari situ saya mulai berpikir, aduh kalau ajak anak-anak field trip tuh orang tua jangan ikut deh ya, jadi rese ya. Nah, kemudian waktu kita nonton dolphin, ada tukang es lewat.
tukang es lewat, anaknya tuh maksudnya gini, mau minta dong, minta gitu. Orang tuanya datengin saya, bilang gini, Bu, tolong kasih tahu anak saya dong, dia lagi batuk. Jadi nggak boleh minum es. Dari tadi saya udah ngomong, dia nggak ngerti. Saya bilang, hah? Kenapa jadi dia lebih ngerti bahasa saya daripada bahasa ibu? Ya, jadi ini ya dengan adanya COVID-19 kita harus bersyukur. Kenapa? Ini penyakit ya memang yang kita takuti ya karena sakit ini luar biasa ya. Jadi sangat serius ya. Jadi kalau harus physical distancing, stay at home itu mesti kita ikuti, mesti kita taati. Tapi penyakit ini Tuhan tuh mau memunculkan atau memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu punya penyakit. Penyakit di dalam relasi kita, relasi orang tua anak, ternyata tuh ada sakit quote unquote ya. Jadi sakitnya apa? Yaitu masa sekarang orang tua nggak punya otoritas. Mestinya kan orang tua yang punya otoritas. Sekali dia bilang enggak ya anak juga ngerti enggak. Nggak usah pakai orang lain. Nah, dengan kembalinya peran orang tua, keterlibatan orang tua, saya tuh bersyukur banget. Maksudnya inilah yang namanya mendidik anak. Ya, kita kembali kepada siapa yang menjadi peran utama dan pertama di dalam kehidupan anak sebagai pendidik, yaitu orang tua. Jadi ayolah, Anda jangan menyerah. Tentu memang nggak mudah, apalagi yang kalau dulunya Anda nggak terlibat dalam arti semua dilakukan oleh pembantu, oleh suster, oleh guru les, oleh guru di sekolah. Anda kira-kira hanya mencari uangnya, lalu Anda tinggal membayar-bayar itu semua. Tapi kalau sekarang peran Anda sebagai mama, peran Anda sebagai papa sangat dibutuhkan. Kembali ke normal. Jadi bukan new normal, tapi back to normal. Jadi kembali yang mestinya tuh kayak gini. Ya, Anda itu kan jadi mama, jadi papa, Anda kan nggak mau di subkon, ya nggak. Jadi Anda kan nggak mau digantikan gitu. Jadi, wah iya saya sih tahu mama yang melahirkan saya ini. Tapi orang yang saya anggap mama itu bagi saya tetangga saya. Ya pasti Anda nggak mau lah. Ya, Anda mau, Anda dipanggil mama, Anda juga menjadi mama bagi dia. Ya, Anda dipanggil papa bukan hanya sekedar secara biologis, Anda sebagai ayahnya, tetapi Anda juga menjadi ayah. Jadi memang having children dengan being parents itu dua hal berbeda. Jadi banyak orang bisa punya anak tapi nggak bisa jadi orang tua. Jadi ketika being father, being mother, kita kembali kepada hakikat yang hakiki gitu ya. Apa sih ketika kita itu kembali berfungsi sebagai mama dan papa di dalam mendidik anak-anak kita. Bersyukur satu pihak dengan adanya pandemi ini mengembalikan, ini kayak kalau komputer tuh kayak di defrag gitu ya, defrag ulang ya. Jadi ditata ulang. Jadi kita bersyukur ya. Tentu ya mendingan kita bersyukur aja deh. Kalau kita nggak syukuri, yang negatif ya banyak. Ya, income berkurang, gaji dipotong, belum lagi kita harus kehilangan anggota keluarga, lalu situasi yang mungkin kita sudah bosan. Ya mau melihat itu ya bisa, tapi ngapain? Ya, toh kita dengan melihat gitu kita nggak bisa apa-apain. Maksudnya memang nggak bisa dirubah. Yang bisa berubah arah pandang kita, sudut pandang kita berubah. Supaya kita apa? Bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur, nanti ide-ide kreatif muncul. Kalau kita bisa bersyukur, nantinya kita akan bisa bisa punya wisdom untuk kita bisa melihat, oh ini bagus ya, gitu ya. Kan kalau mensyukur tuh kita mesti cari apa yang bisa kita syukuri. Nanti muncul tuh hal-hal baik yang keluar. Kira-kira gitu, Will. Oke. Berarti perspektif yang betul-betul penting itu berarti ini sebenarnya adalah back to normal ya. Yes, new paradigm. Jadi betul. Yang itu new mindset kita ya. Kita diperbaharui. Dan mungkin yang selama ini mindsetnya itu yang salah selama ini. Ini baru dibenerin begitu ya. Iya. Dulu ya itu yang kayak maksud saya kenapa anak jadi lebih nurut sama guru.
Mestinya kan dia nurutnya mestinya sama mama papa. Hal ini menunjukkan mama papa tidak hadir di dalam hidup anak. Sehingga kenapa anak bisa lebih respect sama gurunya. Ya otomatis lah misalnya lebih, ya kan lebih takut sama gurunya. Ya sebetulnya sih bukan takut lah, tapi lebih, oh dia tahu guru itu yang mengajar, ngajarin saya yang baik gitu ya. Nah ini kembalilah orang tua, ya jadi daripada ngomel, mendingan mendidik. Ya, jadi kalau kita kan bagian yang ngomelin ya, kita bagian yang itu, udah jangan, kita bagian yang mendidik ya, supaya anak-anak respect sama kita ya. Oke. Nah tapi banyak orang tua yang mungkin oke lah saya mau punya, saya mulai sekarang punya mindset yang benar, saya mau mulai gitu ya. Cuma kenyataannya ngajarin anak di rumah itu susah banget Bu gitu. Stres saya ngajarin anak gitu. Ya, bisa cepet tua gitu. Nah, itu mereka yang katakanlah biasanya tidak terbiasa ngajarin anak-anak, itu ada nggak Bu? Mereka itu mulai dari mana sih sebenarnya untuk mulai berperan katakanlah yang selama ini mungkin di sekolah guru lakukan gitu, sekarang di rumah orang tua yang lakukan. Iya. Mereka harus mulai dari mana gitu? Iya, kalau menjadi tua mah itu pasti ya. Jadi ya nggak bakal dipercepat. Kayaknya mah memang ya tiap hari juga saya hari ini lebih tua dari yang kemarin. Jadi nggak usah dipikirin ya. Menjadi tua tuh katanya pasti, tapi menjadi bijaksana ya, menjadi dewasa itu pilihan. Jadi ayolah kita kembali dong. Sekarang mulainya dari mana? Ya mulai dari yang Anda bisa. Anda bisa apa? Pasti bisa. Karena saya percaya banget. Ketika begini loh, orang tua tuh mempercayakan anak lagi. Tuhan mempercayakan anak kepada orang tua. Oke? Maka Tuhan kasih anak kepada kita. Kita bisa nggak jadi orang tua? Sesungguh-sungguhnya tuh kita nggak bisa. Wong belum pernah kok, nggak ada belajarnya, nggak ada sekolahnya, nggak ada latihannya. Tapi kita disuruh jadi orang tua. Yakinlah ketika Tuhan mempercayakan anak, Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan kasih kita kekuatan. Jadi sekarang ketika kita menghadapi anak, ya misalnya sebelumnya, aduh saya nggak ngerti nih. Anda nggak usah pikir soal pelajaran. Ya, pelajaran itu ternyata anak itu tuh akan ketemu kok. Maksudnya, oh bisa ngerti. Ya udah sama-sama aja belajar. Sekalipun misalnya nggak bisa gitu ya pelajarannya. Sama-sama anak belajar. Banyak sumber sekarang ini. Tapi yang perlu diajarin ke anak, itu bagaimana anak memiliki karakter yang baik. Itu yang harus diajarkan. Jadi, misalnya katakan, belajar. Coba untuk belajar tuh diperlukan apa? Perlu karakter apa? Rajin, inisiatif, ya, karakter yang curious, kepingin tahu, yang artinya kepingin cari problem solving, ya, mau tahu bagaimana ini bisa terpecahkan. Kan karakter-karakter itu yang sebetulnya dibutuhkan. Bukan materinya kan. Materi mah, aduh yang dulu juga kita udah lupa. Betul nggak? Nah ya? Justru tapi orang tua kebanyakan merasa punya problemnya adalah saya nggak ngerti materinya anak sekarang. Gimana mau ajarin gitu. Iya, saya juga kalau suruh sekolah lagi mah juga banyak yang lupa ya. Teori fisika, kimia gitu kan. Nah, sekarang sebetulnya ketika anak udah besar ya, SMP, SMA. SMP, SMA itu boleh dibilang anak itu belajar mandiri. Betul nggak? Yang kita perlu dampingi itu TK SD awal. Ya, jadi TK SD awal. Saya yakin deh Anda mah bisa atuh ngajarin SD. Bisa banget, SD kali-kalian, tambah-tambahan. Cuman sekarang apa yang kalian nggak bisa, apa yang orang tua nggak bisa, mengatasi dengan sabar gitu loh. Menghadapi anak dengan rileks. Nah itu yang kayaknya orang tua lagi bergumul ya, berperan itu. Karena saya ngeliat-liat ya, kayak misalnya kan ada tuh yang yang WA, inget nggak? Zaman kapan tuh yang WA-nya orang tua beredar, yang ini di grupnya orang tua rame banget. Kenapa? Karena ada
salah satu orang tua, ini sih sebetulnya nggak tahu ya dia curhat apa enggak ya, misalnya ngomong gini, tolong ya sampein ya, ini mestinya kasih soal jangan susah-susah. Kalau mau kasih yang susah, guru tolong dong bikinin video sambil jelasin, terangin ke anak-anak. Masa orang tua yang mesti terangin? Guru kasih tugas sama keterangan sekedarnya. Emang saya dukun, bisa langsung paham, langsung ngerti maksud isi hati para guru. Guru aja cuma pintar satu mata pelajaran. Saya ibu rumah tangga yang tamat sekolah udah lama, zaman sekolah dulu nggak niat belajar pula. Sekarang suruh ngajarin anak, emosi saya sampai ke ubun-ubun. Guru-guru suruh dong bikin video, bikin penjelasan, ya lewat YouTube, lewat link ya. Sampein ya, gara-gara emosi nih, sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut kan repot gitu. Ini cuman cerita gitu ya. Nah, ini udah stres artinya gendut lah atau dia mau ke psikiater dan sebagainya. Nah, jadi gini loh. Boleh nggak? Anda santai aja, santai. Dan saya harus kasih tahu Anda begini aja deh. Anak Anda pasti naik kelas. Oke. Kan yang Anda takutin nggak takut nggak naik kan? Betul, biasanya begitu Bu ya. Udah dikasih tahu kok bahwa semester ini berhubung ada COVID-19 dan anak-anak nggak maksimal belajar di sekolah, jangan sampai penentuan naik kelas atau tidak naik kelas, maksudnya naik tidaknya hanya semata-mata ditentukan dari yang 3 bulan ini. Tentu itu kita tidak wise. Ya, masa semester yang lalu bagus hanya gara-gara ini kan, ya kita tahu saya banget ada yang 3, 4. Kan alat laptopnya cuma 1, berarti berebut gitu ya. Ada yang mungkin nggak mampu ya, maksudnya secara ini kan perlu kuota, perlu apa. Nah, jadi memang saja kita harus bijaksana dan ayolah Bapak Ibu jangan stres hanya gara-gara nanti gimana kamu besar bagaimana. Aduh bagaimana nanti aja ya, beneran. Apalagi sekarang dengan COVID-19 ya. Siapa yang bisa tahu hidup kita masih lama? Nggak ada yang tahu ya. Apalagi sekarang bisa menyerang pada anak-anak. Jadi kenapa kita harus pikirkan begitu sekolah buka, sangat dikhawatirkan itu menjadi klaster. Jadi ya saya sih berharap sekali orang tua boleh nggak melihatnya begini. Sekarang, now. Kita mau nggak menikmati yang now? Nggak usah pikirnya nanti. Nanti. Kamu tuh nanti gimana? Aduh bagaimana nanti? Itu urusan Tuhan. Karena kita benar-benar nggak tahu hidup kita tuh mau sampai kapan, nggak ada yang tahu. Jadi daripada hari ini nih kita marahin, udah marahin tuh anak ngambek, kita nggak omongan udah 3 hari nggak omongan, padahal serumah, nggak worth banget kan? Ayolah, nggak usah konflik. Aduh, ini situasi di luar udah nggak enak, bikin rumah jadi enak dong. Ya, nah, betul banget Bu. Di luar tuh udah nggak enak banget. Bayangin sekarang masuk ke mall aja SOP-nya, ya ampun ngisi formulir kayak kita mau lagi ngelamar kerjaan ya. Ada sakit enggak, terakhir bepergian kemana, sekarang suhu badan berapa apa. Itu baru ke mall, belum naik pesawat, ya ampun. Udah di luar tuh nggak, udah nggak enak. Nah di rumah kita bikin enak ya. Oke. Pada di rumah bete, mendingan kita bikin betah, ya. Ini saya nangkep hal yang ini banget. Artinya orang tua itu kadang-kadang fokus pada hal yang kurang tepat ya. Misalnya, instead of fokus di karakter yang dibutuhkan untuk belajar, difokus pada materi pelajarannya. Betul. Gitu kan ya. Instead of fokus masa sekarang, dia malah fokus masa depan gitu ya. Iya. Masa depan yang sebetulnya dalam konteks kan masa sekarangnya ini yang penting kan? Iya. Nah, yang sekarangnya ini yang dikorbankan. Gitu. Iya. Berarti yang penting adalah perlu fokus kepada hal yang benar gitu ya? Iya. Okay. Yang memang seharusnya dibutuhkan apa saat ini. Great. Dan untuk proses pendidikan akademis, dari pemerintah sendiri sudah ada pernyataan begitu ya, kalau soal naik kelas jangan khawatir begitu kan ya? Iya.
Dan kalau TK, SD, ya orang tua nggak usah khawatir juga nih kalau ngomong materi, karena mereka pasti bisa lah kalau TK, SD. Kalau SMP, SMA, mestinya ya mereka memang sudah saatnya belajar untuk lebih mandiri, belajar sendiri, begitu ya, Bu? Iya, iya. Oke. Nah, banyak sih dari para orang tua tanam benih yang juga ngomong seperti yang Ibu ngomong sih ya. Kita sebenarnya memang kalau sama anak sendiri itu yang masalah sumbunya pendek gitu dari Bu Indah ya. Sumbunya pendek sekali, kita gampang meledak. Jadi yang problem tuh sebenarnya memang berhadapan dengan emosi diri sendiri kayaknya. Iya, itu yang sulit ya. Karena kan dalam benak kita harusnya anak tuh mengerti. Harusnya anak itu harus punya inisiatif. Harusnya. Nah, itu kata harusnya itu yang mesti diganti ya. Yang artinya anak pun juga sedang belajar kok. Dia sedang belajar untuk jadi anak ya. Dia sedang belajar untuk menjadi dewasa. Jadi dia sedang belajar. Jadi kalau dia sedang belajar ya pasti ada proses. Namanya juga belajar. Proses, ada gagalnya nggak? Ya ada. Nggak apa-apa juga. Mungkin harus 100 kali gagal, yang ke 101 baru berhasil. Jadi ayolah sama-sama belajar. Jadi jangan dikorbankan relasi Anda dengan anak. Rasanya itu bayarannya kemahalan. Ya. Jadi terlalu mahal ngeberesin sebuah relasi. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal relasi, tantangan yang kedua yang seringkali terjadi di masa sekarang kayak begini adalah semua anggota keluarga itu kan akan lebih minimum keluar rumah. Kalaupun sekarang udah boleh ke mall pun, kalaupun udah boleh pun nggak bakal sering-sering ke mall juga kan, karena kondisi begini. Nah, jadi akibatnya mungkin timbul bosen gitu ya di rumah, atau malah kadang-kadang konflik. Jadi karena situasinya rumah begitu-begitu aja, orangnya juga lu lagi gitu ya. Nah, jadi keluhannya begitu gitu ya. Aduh, saya bosen gitu di rumah. Nah, gimana tuh kita sebagai orang tua menyikapi situasi di mana kita memang nggak bisa kayak dulu gitu, sering-sering ke mall, keluar gitu. Is it good thing atau gimana sih gitu? Iya, sekarang gini aja deh. Waktu pacaran bosen nggak? Enggak, Bu, maunya ketemu terus. Nah, itu dia. Pacaran. Kok baru 5 jam tuh seolah-olah seperti 1 jam. Gitu ya. Jadi sebetulnya tuh yang hilang tuh apa sih di dalam relasi? Intimacy. Ya, keintiman, kedekatan. Ya, jangan harap bisa mesra. Jangan harap kita bisa menikmati relasi itu. Jadi kenapa timbul rasa bosan? Ya, padahal 4L ya, lu lagi. Kita bayangkan, kita pacaran tuh walaupun lu lagi. Aduh, rasanya ya ini kalau bisa jangan ada malam, jangan ada sore. Kenapa kita harus berpisah? Kenapa kita nggak bisa selama-lamanya? Tapi begitu kita menikah, rasanya, gue bosen banget ya ketemu lo ya. Nah, berarti sebetulnya sudah ada masalah tuh di dalam relasi. Nah, ketika sudah ada masalah, dulu nggak ketahuan. Karena kan kita sibuk. Kita keluar kerja, pergi pagi, pulang malam. Malam mau berantem, udah capek. Jadi kita bawa tidur. Besok kita udah kerja lagi. Jadi sebetulnya itu tertutupi tuh penyakit yang sesungguhnya. Nah, sekarang ini keluar nih boroknya. Udah kecium bau nanahnya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi sekarang ketika konflik itu terjadi, jangan menghindar. Jangan dihindari, diselesaikan. Kalau dulu kan dihindarinya dengan ya udah pergi ke mall, pergi keluar rapat, pergi sibuk, menyibukkan diri. Mungkin kita pergi nge-gym ya, wah udah deh, kita keluar arisan, kita keluar hangout sama teman-teman. Tapi kita tahu kita tuh sebetulnya sedang punya masalah. Dan masalah itu tidak kita selesaikan. Nah sekarang mau nggak mau, jadi kita merasakan masalah itu. Karena kita nggak bisa kemana-mana. Dan begitu nggak bisa kemana-mana lockdown, bersyukur. Karena kita dipaksa untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, mau nggak mau deh, ayo yang namanya relasi itu harus rekonsiliasi.
Siapa sih yang nggak pernah salah sama kita? Ya, kita juga salah kok sama orang. Jadi ketika kita salah menyalahkan, ya, yang dibutuhkan apa? Ya udah minta maaf dan memaafkan. Ya, kesalahan tuh dengan maaf tuh sohib, ya. Jadi begitu kesalahan diselesaikannya dengan apa? Ya sudah, memaafkan. Sudah, dia memang nggak sempurna, bisa salah dan boleh salah, ya. Jadi kalau kita menganggap relasi itu penting, kebersamaan itu sangat perlu diperjuangkan, patut diperjuangkan, maka Anda pasti akan punya kerendahan hati untuk menyelesaikan. Karena menyelesaikan konflik itu perlu kerendahan hati ya. Kita tuh minta maaf perlu kerendahan hati. Karena kan ya, gimana, Will? Kalau yang menarik juga mungkin kalau sama anak juga begitu ya, Bu ya. Iya dong. Iya. Orang tua perlu kan minta maaf ke anak kadang-kadang. Sangat perlu karena kan kita gini, kita mengharap anak mau minta maaf. Lalu dari mana dia belajar? Dari mana si anak belajar? Si anak belajar dengan cara orang tuanya lebih dulu minta maaf. Orang tua dengan minta maaf tuh seperti mengajarkan anak gini loh cara minta maaf gitu. Ya, makanya kan Anda minta maaf nggak boleh gini. Ya udah, maafin mama kalau mama salah. Nggak boleh gitu. Lah, ya Anda minta maaf ya pasti Anda salah dong. Udah nggak usah kalau. Apalagi kalau gini, udah mama minta maaf, tapi kamu juga sih yang bikin mama begini. Nah, itu juga bukan minta maaf. Jadi minta maaf itu kita sadar kita punya andil, kita punya bagian. Dan pasti kita punya bagian di dalam kegagalan anak kita. Adalah sedikit banyak ya ketika anak kita berbuat salah, entah mungkin kita biarkan dia berbuat salah, kita kurang menegur, kita kurang membentuk, mungkin kita juga nggak kasih tahu, atau mungkin kita kasih tahu dia pakai marah-marah, pakai ini sehingga dia nggak menangkap. Nah itu paling enggak kita pasti ada andilnya. Jadi minta maaf nggak apa-apa, ya. Yang diturunin memang gengsi sih daripada maaf itu kan yang kita mesti punya untuk kita lepaskan pengampunan, yaitu gengsi kita yang kita mesti lepasin dulu, yang kita turunin dulu. Kalau dulu banyak cover up-nya Bu, kalau mau suruh minta maaf, udah saya ajak ke mall-nya deh, bawa kemana kayak. Oh iya. Iya, sebenarnya jadi seolah-olah kan Anda mau mengambil hati lagi. Iya. Dan anak itu tahu loh, kalau ternyata si papa tuh jadi kayaknya, kok tiba-tiba baik ya, kok tiba-tiba beliin ini, beliin itu. Anak berasa bahwa sebetulnya Anda sedang minta maaf. Tapi Anda nggak sedang mengajarkan anak untuk gentle, minta maaf juga. Jadi ya memang harus kita ajarkan. Itu kan semua apa ya, karakter itu melalui behavior. Ya, behavior kan dia mencontoh. Betul. Nah, jadi kesempatan sekarang adalah justru membereskan mungkin masalah-masalah hubungan yang sebenarnya dari dulu juga udah ada begitu ya. Betul. Sekarang waktunya beresin begitu ya. Iya. Ini ada dari salah satu parents, The Sofiandis ini ya. Katanya Bu kalau bentar-bentar minta maaf bosen juga rasanya Bu, katanya. Salahnya banyak apa gimana? Yang bosen siapa? Yang minta maafnya kan? Ya kan? Karena yang dengarnya sih enggak ya? Iyalah. Yang dengarnya enggak. Itu aja yang ngomongnya bosen, minta maaf melulu. Kan maafnya kita bukan maafnya kayak Mpomina. Yang dibajai bajuri. Maaf ya mau lewat. Maaf ya mau nanya. Maaf ya. Nah, bukan begitu. Ini maafnya tuh betul-betul minta maaf, ya, minta maaf karena saya salah. Ya, sebutin salah saya di mana, lalu apa akibat dari kesalahan saya terhadap kamu. Jadi akibatnya apa? Berarti saya aware kesalahan saya itu punya dampak. Dan terakhir harus ada permohonan. Maukah kamu memaafkan mama? Maukah kamu memaafkan papa? Karena kita kalau minta maaf tuh kita nggak berhak untuk kita memaksa orang yang kita mintain maaf untuk memaafkan kita, nggak bisa. Jadi artinya kita hanya bisa memohon. Makanya kan mohon maaf. Ya, mohon maaf. Mohon ya. Mohon.
ATM aja sopan, ya. Mesin ATM kan suka nulis kan, kalau kita udah Oh nggak iya, ada mohon duit maaf. ya, dia yang maaf loh. Dana Mohon, tidak mencukupi. iya, mohon maaf ya. Aduh, ATM aja sopan. Masa kita nggak lebih sopan dari ATM? Good news-nya adalah ada beberapa dari parents di sini yang justru bilang bahwa kayak ini Ibu Mimi bilang justru benar Bu kalau lagi begini saya makin akrab sama anak dan suami jadi Iya. bisa bareng-bareng nonton gitu ya. Iya, betul. Intinya gitu ya. Iya dong. Oke. Nah, tantangan yang ketiga nih, ini kita ngomong beberapa tantangan nah ini. Ini kondisi financial tadi Ibu sempat sebut juga ya. Sekarang mungkin lebih ketat gitu, pengeluaran lebih ketat sehingga mungkin anak-anak minta apa kalau dulu ya udah nggak apa-apa dah gitu ya. Kalau sekarang wah mesti mikir panjang nih kalau mau kasih anak apa yang dia mau. Nah, itu apa yang cara berpikir seperti apa ya kita kalau ada dalam kondisi seperti itu gitu ya. Ya. Kita tuh mesti bersyukur, balik lagi bersyukur. Bagaimana ya kita itu punya kemampuan untuk efisiensi. Itu kan artinya ketika kita punya karakter seperti bagaimana kita mampu menghemat, ya, itu sesuatu yang kita nggak bisa pelajari kalau kondisi kita berlimpah-limpah. Kalau kondisi berlimpah-limpah, punya mobil 7 di rumah, lalu kemudian kita jalan kaki, naik angkot, ya diketawain orang, betul nggak? Jadi sebetulnya kondisi kita sulit, di situ tuh banyak karakter yang kita bisa ajarkan kepada anak. Jadi ketika Anda hidup mulai, artinya kan yang pertama banget ya, yang sebetulnya ketika kondisi Anda apapun dan terutama getting worse, Anda mesti ngomong sama anak. Ini tentu ketika anak-anak sudah menjelang remaja atau sudah agak besar. Jadi Anda mesti kasih tahu, kita mesti berhemat. Jadi berhemat itu untuk apa? Ya untuk sustain, ya. Kita berhemat untuk sesuatu yang memang kita perlukan. Karena bicara hemat itu bicara kebutuhan, bukan keinginan. Jadi balik lagi, itu yang terus kita mesti tanyain ke anak, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau itu kebutuhan itu sekarang atau nanti? Kalau kebutuhan itu sekarang, oke. Sekarang ini bagaimana supaya ini betul-betul bisa jadi maksimal? Gitu. Nah itu kan jadi proses berpikir, di mana ketika anak membuat keputusan nantinya, itu keputusan yang betul-betul sudah dipikir dengan matang, dengan masak. Kapan kita ngajarin anak? Ya saat begini, udah yang paling pas. Jadi sekarang mau beli apa-apa, itu nggak main, udah pesen-pesen, beli-beli, enggak. Cari yang diskonnya paling gede, oh di sini loh, cari diskonnya paling besar ya. Udah, maksudnya ada usaha untuk bagaimana maksimal kita bisa dapetin barang yang bagus ya, yang tahan lama tapi juga yang terjangkau ya. Itu semua keputusan. Itu bukan artinya ngajarin anak tuh wah beli murah, bukan. Hemat itu tuh belum tentu loh beli murah bisa hemat. Betul. Beli murah cepat rusak malah jadi nggak hemat ya. Jadi bukan soal harga barang. Tetapi ketika kita hidup hemat, ketika kita memakai sesuatu ya itu dengan maksimal ya, maksimal. Jadi berarti ada sesuatu yang kita manfaatkan dengan lebih besar lagi. Jadi misalnya gini, uang kita 100.000 kita udah atur. Nah, itu juga salah satu dengan hidup hemat kita bisa mengatur. Ini kan enggak yang wah gaji sebulan 2 minggu sudah habis. Loh, dengan adanya seperti ini kita jadi ngatur. Oh, sebaiknya saya setiap hari saya ini. Sebaiknya saya masak sendiri daripada saya beli. Oh, ini sebaiknya malah saya beli. Ya, karena saya masak sendiri ini malah saya sendirian ngekos apa gitu. Atau saya sharing dengan teman-teman. Ya, jadi saya masak untuk 5 orang. Oh, atau ya, jadi bisa bergilir misalnya. Nah, jadi ketika kondisi begini ada bagusnya nggak? Ada.
Pasti ada, ya. Saya sendiri cukup appreciate ketika saya dengar cerita dari teman anak saya, ya. Jadi ini tentu ketika mereka udah dewasa sekarang, dia bilang, tante, aku tuh dulu mikir sebetulnya tante tuh pernah susah ya dulu ya, maksudnya gitu, pernah hidup struggle. Oh iya, saya bilang, iya, soalnya dulu tuh ya, eh, dia sebutin anak saya. Jadi rupanya ketika temennya mandi, ini mereka habis berenang atau apa, mandi. Ini temennya tuh bisa pam sabun, itu bisa banyak. Pam. Lalu anak saya cuma bilang gini, sebetulnya cukup satu kali pencet, habis itu digosok-gosok, nanti keluar sabun, busa. Lalu digosok-gosok, keluar juga busa. Jadi nggak usah sampai wah berkali-kali gitu. Udah gitu anak saya ngomong gini, mamiku suruh aku begitu, maksudnya ajarin satu kali pencet, lalu digosok-gosok. Saya sendiri nggak inget loh saya ngajarin itu, betul-betul saya nggak inget. Masa sih? Apa Tapi dia ingat ya? Dia inget, nggak, yang inget temennya. Iya, maksudnya anak saya. Tapi anak ibu ingat bahwa mamanya waktu itu pernah bilang, terus dia jalanin ya? Iya, dia sih cuma ngomong gini, kamu ya enak banget ya pakai sabun. Aku tuh ya pakai sabun, walaupun dia ngomongnya begitu. Aku tuh cuma boleh pakai sabun sekali pencet, gitu ya. Sekali pencet lalu digosok-gosok. Nah jadi intinya tentu sekarang dia sadar, bukan saya pelit, ini bedain pelit dan hemat. Pelit itu, kita pelit sama orang lain, sama diri sendiri itu royal. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita hemat itu sebaliknya. Kita pelit buat diri kita supaya kita bisa berbagi ke orang lain. Itu hemat. Kalau kikir, pelit buat orang lain, pelit buat diri sendiri. Nah itu sih bodoh banget dah. Ya. Artinya buat apa kita simpan atau kita timbun. Nah kalau boros, ya itu. Royal buat orang lain, royal buat diri sendiri, bocor. Dan kalau kayak gitu juga mana ada yang sebetulnya bisa kita kasih ke orang lain gitu ya kalau kita boros. Nah jadi memang masa-masa seperti ini Anda jujur dengan anak. Dengan jujur itu yang artinya Anda sedang mengajak anak untuk hidup prihatin, untuk hidup apa adanya, untuk hidup hemat, untuk hidup tetap berjuang, ya bertahan dan berjuang. Dan ini baik nggak? Tentu baik. Karena kehidupan ke depan mestinya lebih sulit. Dan kalau anak-anak bisa berjuang, itu modal yang luar biasa. Anda nggak usah takut deh kalau anak tuh punya daya juang. Mau ditempatin di hutan belantara sekalipun, hidup tuh dia, ya. Ya dong. Misalnya dia kecelakaan kapal, pesawat, ini maka di film-film. Sendirian, tahu-tahu di hutan, nggak nyerah tuh, daun dia makan, apa dia ini, pokoknya demi hidup, survive. Nah itu kayaknya yang harus kita ajarin ke anak. Itu yang lebih perlu ya? Iya. Oke, berarti kalau justru kondisi sekarang yang lebih terbatas, justru ada kesempatan supaya mengajarkan dan memperlihatkan kepada anak bahwa kalau mau ambil keputusan apa-apa itu ya berarti harus pikir dulu, bisa bedain mana yang butuh sama yang cuma mau begitu ya. Iya. Segala sesuatu kan harus dipikir. Karena semua ada konsekuensinya, ya. Jadi melatih untuk anak berpikir, mengambil keputusan sebelum mengambil keputusan. Ini dari Ibu Mega mungkin berhubungan dengan yang tadi kita ngomong ya. Kalau kita kan sering ngancem ya anak kita kalau ayo jalanin ini, awas kalau enggak ya mami hitung dari 1 sampai 10 ya gitu. Itu cara begitu benar nggak Bu ya? Ya itu tuh namanya si mama lagi belajar menghitung ya. Anda tuh kalau ngitung 10, saya mau tanya, anak itu akan taat di hitungan ke-1 atau di hitungan ke-10? Iya, 10 dia baru Pasti jalan. 10 baru jalan. Nggak mungkin. Mami hitung ya 1, udah jalan gitu. Itu sih biasanya mungkin 1 tapi pakai di atasnya ada itu. Ada tongkat gitu ya, ada rotan. Ya. Karena Anda
menghitung, dia pasti taat di angka yang terakhir. Ya udah begitu 10, malah Anda gini, dia belum beranjak juga kan 10, 10, 10, 10. Nah, begitu Anda nyerah, udah Mami hitung lagi sampai 20 ya, sampai 20. Nah, itu lagi latihan menghitung. Ketaatan itu harus pada hitungan pertama. Jadi jangan terbiasa untuk ngancam. Ancaman nggak efektif. Ancaman tuh hanya untuk sementara efektifnya. Dan kita kan nggak mau tukang ancam. Ya, kan kita bukannya itu ya, bukan debt collector ya, bukan apa tuh, apa namanya, gangster atau bukan. Kita tuh bukan, kita tuh pendidik. Jadi Anda jangan pakai cara-cara begitu ya. Jadi ayolah untuk Anda mendidik anak, gunakan dengan cara apa? Jangan mengancam, jangan memberikan iming-iming, tapi jelaskan kenapa dia harus melakukan itu, kenapa dia tidak boleh melakukan itu. Jadi dengan begitu dia akan mengingat dalam situasi apapun. Karena apa? Reasonnya itu yang dia ingat. Berarti kalau pakai hitungan malah keluar habit kurang bagus ya. Mereka nunggu dulu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu dari Rusi Hime ya. Saya mungkin ini berkaitan juga dengan salah satu tantangan yang sekarang dihadapi, yaitu soal teknologi dan gadget gitu ya. Mengingat kalau biasanya orang tua udah tahu gitu kalau gadget ya oke nggak mesti dibatasi kalau anak. Tapi lagi begini atau ke depannya itu malah kan justru memberdayakan gadget dan teknologi gitu ya. Jadi ada pertanyaan, Bu, kalau anak saya kelas 5 gitu ya dan mungkin SMP 1 kali ya. Mereka mengeluh tidak bisa lancar berkomunikasi dengan teman-temannya karena ya kalau HP udah selesai belajar ya disimpan gitu. Tapi mereka merasa ya lagi begini kita kan di rumah terus, kita nggak bisa komunikasi sama teman, gimana dong? Gitu. Oh iya, oke. Nah, memang sekarang ini mau nggak mau kita nggak bisa pungkiri bahwa alat ini sekarang menjadi alat kita berkomunikasi. Ya, berhubung kita nggak ketemu, ini kan kita juga lagi pakai alat ini kan, kita nggak bisa tatap muka gitu ya. Memang akan lebih banyak porsinya, porsi online. Tapi dibatasin aja, jadi belajar itu berapa jam dengan online. Lalu berkomunikasi, ya jelas kan bisa Google Meet atau kita bisa lewat Zoom gitu ngobrol sama teman. Oleh karena itu yang offline itu harus ada, ya. Jadi harus ada kegiatan offline. Jadi hobinya jangan hobi online lagi. Kan online-nya udah keambil buat berkomunikasi, buat belajar. Nah sekarang offline-nya ya ke dapur, masak, lalu ya melakukan sesuatu, ya. Main gitar, walaupun nanti direkam di YouTube. Pokoknya usahakan tetap ada activity yang offline, ya. Jadi jangan juga sambil makan masih nonton. Oke. Ya kan? Ini mentang-mentang. Ayolah sekarang tuh mulai timbulkan ada komunitas-komunitas bersepeda, ya. Udah beli sepeda, ya. Udah kita main sepeda. Jadi maksudnya ada kegiatan offline-nya yang harus diperbanyak. Artinya juga. Dari online ya sudah online gitu ya. Tapi yang bisa offline ya dia dijalanin yang offline. Iya. Masa naik sepeda mau online, ya kan? Cuci piring online, Bu. Iya, makanya. Jadi kalau kita mau belajar masak misalnya ya, udahlah online-nya kan cuma berapa 10 menit. Nah, habis itu kita coba aja, nggak apa-apa, dapur berantakan. Ya, itu masih lebih baik karena gini, kalau udah sekolah, udah nggak sempet ke dapur. Udah nggak sempet. Nanti kalau begitu sekolah kan udah sibuk. Rutinnya udah masuk lagi, ya udah ini mumpung rumah berantakan dikit. Aduh, cincai deh. Udah tutup mata aja sebelah ya. Bagian yang sana pojokin aja. Kan kita juga nggak terima tamu lagi masa begini. Ya, betul, jadi rumah-rumah kita di set up, di ini aja. Di setting mau sebelah sini lapangan bola, sebelah situ lapangan basket, sebelah sini apa gitu. Ya, tinggal diatur. Tuh ide bagus juga tuh. Nah, Bu, tadi kan ada ngomong soal daya juangnya. Ini ada pertanyaan nih dari
Pak Ian ya, Pak Ian Sukindro. Jadi gimana kita mau ngajarin anak punya daya juang ketika neneknya selalu jadi pahlawan? Ya, ini memang kalau urusan sama nenek-nenek agak sulit ya. Saya udah jadi nenek-nenek masalahnya. Ya, nenek itu nggak bisa dibantah. Tetapi sekarang yang kita mesti ajar anak. Kita nggak bisa ngajarin nenek. Udah nggak bisa, udah beda generasi. Jadi daripada kita ngajarin yang atas, mendingan kita ngajarin yang bawah. Nah, jadi yang bawah itu dari, misalnya case-nya tadi apa? Case-nya. Kalau mungkin kalau lagi begini kita misalnya melatih anak untuk hemat begitu ya, pikir dulu, entar neneknya bilang udah nggak apa-apa beli aja. Nggak apa-apa, beli aja, iya. Kembali lagi, kita kasih anak, ya, kamu tetap diajar sama papa untuk hemat. Tapi kan Oma bilang nggak apa-apa, beli aja. Kamu anak papa, ya. Papa anak Oma. Papa yang boleh nurut sama Oma. Kalau kamu mah nurutnya sama papa. Waduh, Oma yang boleh dengar Bu? Hah? Si Oma. Oma kalau dengar gimana tuh Bu? Oh, kan kita nggak di depan si Oma. Kalau nggak kan jadi perang dunia kelima. Enggak, tetap sama si anak. Lalu nanti, tapi Oma yang suruh aku beli. Oh, bilang kasih tahu Oma. Oma, aku kan mesti nurut sama papa. Aku mesti hemat. Nggak boleh, nggak ini. Dan dari si anak bilang, enggak, emang aku juga nggak mau kok. Ya, ajarin anak. Jadi kita orang tua mah ke anak urusannya ya? Iya, ke anak. Ya. Oke. Nah kita waktu udah nggak banyak nih ya, udah kurang dari 10 menit. Jadi saya ke beberapa pertanyaan, tapi kita sudah membicarakan banyak perspektif yang sangat menarik dari Ibu, gitu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Astrianita Salim. Anak saya kalau mengerjakan sesuatu itu suka takut-takut salah gitu. Ini normal apa enggak ya Bu? Iya, semua normal. Maksudnya gini, tiap tipe anak kan berbeda, ya. Normal menurut dia, berarti anak ini sangat hati-hati. Anak ini perfeksionis. Jadi anak ini menganggap kalau salah itu, waduh matters banget. Nah, jadi kita deketinnya, kita tolong dia dengan mengatakan, it's okay, nggak apa-apa. Setiap manusia itu bisa salah dan boleh salah. Asal kita tahu, begitu salah, kita perbaiki. Kalau kita nggak tahu, itu salah, itu namanya normal, wajar. Karena kita tidak dengan sengaja melakukan kesalahan. Tapi memang kita bisa salah. Dan kesalahan itu nggak apa-apa. Ya. Kesalahan itu menunjukkan kita tuh manusia biasa. Manusia biasa bisa melakukan kesalahan, bukan sengaja melakukan kesalahan, dan bisa, maksudnya bisa apa ya? Bisa tidak sengaja melakukan kesalahan. Yang penting begitu kita tahu itu salah, kita berusaha untuk memperbaiki, dan kita ya berusaha lebih baik lagi gitu. Berarti memang tergantung bagaimana kita juga memperlakukannya pada waktu dia memang berbuat kesalahan begitu. Iya. Wah, kalau dia bikin salah kita omelin abis-abisan, kita siksa, ya pantesan aja dia ketakutan, takut salah. Gitu. Oke. Jadi ini tinggal lihat anaknya yang perfeksionis atau ibunya atau orang tuanya yang perfeksionis. I see. Nah, zaman kayak begini punya banyak kesempatan untuk melakukan itu ya. Iya, betul. Betul. Oke Bu, waktunya kita udah tinggal 2 menit, jadi kita terpaksa banget harus mengakhiri live streaming kita kali ini. Terima kasih sekali Ibu Charlotte. Sama-sama. Ya, biarpun waktunya singkat, tapi saya pribadi juga belajar banyak dari Ibu. Ya. Nah, jangan ini ya Bu ya, jangan bosen-bosen sharing kritik sama tanam benih ya Bu. Iya, iya. Menyenangkan. Thank you Bu, thank you. Iya. Ibu barangkali ada yang Ibu mau ngomong ke para orang tua sedikit Bu? Ya, di masa saat-saat seperti ini mungkin ada satu kata yang buat mengingatkan Anda, rest and relax ya. Ayo tenang ya, Anda rest ya. Karena kita kalau nggak mau rest sekarang nanti malah restnya jadi rest in peace ya.
Jadi lebih baik kita rest, tenang gitu ya, relax. Udah. Jadi kita mesti tahu bahwa hidup itu mestinya slow down seperti ini. Ya, slow down, nggak usah dikhawatirin. Apapun yang terjadi itu semua di luar kendali kita. Nikmati hari ini dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi dengan syukur itu, itulah kekuatan Anda menikmati hari-hari ke depan. Syukuri hari ini, karena hari ini nggak akan lewat. Nggak akan ada lagi. Yang ada kan besok, ya. Jadi makanya selalu bersyukur untuk hari ini aja. Besok mah nggak tahu kan, ya. Yang kemarin udah lewat. Yang kemarin udah lewat, ya. Jadi syukuri saat ini, sekarang ini. Kita berterima kasih, setelah itu kita bisa relax, ya. Serahkan sama Tuhan. Oke, Bu. Terima kasih sekali, Bu, untuk pesannya. Ya, rest and relax. Oke, untuk segenap orang tua Tanam Benih, terima kasih juga sudah join dengan kita untuk siang hari ini. Saya dan juga Bu Charlotte, kita mau pamit duluan. Sampai ketemu di live streaming atau di video-video Tanam Benih di kesempatan mendatang. Thank you juga ya, Bu Charlotte. Terima kasih. Terima kasih. Bye.